Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Muharum Syahnal dengan nomor induk mahasiswa 501170001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil resume saya tentang sistem pengendalian manajemen. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai tugas mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Pada video ini, saya akan membahas mengenai 1. Sistem pengendalian manajemen dan sifat sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, memahami strategi. Yang ketiga, tentang perilaku dalam organisasi. Yang keempat, pusat pertanggungjawaban berupa pusat pendapatan dan pusat beban. Yang kelima, tentang pusat pertanggungjawaban berupa pusat laba. Dan yang terakhir, tentang penentuan harga transfer. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita saksikan. Di pembahasan ini saya akan membahas SPM dan sifat SPM. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem pengendalian manajemen, kita harus tahu dulu apa itu sistem, apa pengendalian manajemen, dan sistem pengendalian manajemen. Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Pengendalian manajemen ialah proses dengan para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan pengendalian manajemen, maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber proses yang digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem pengendalian manajemen berisi tuntutan kepada manajer mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Arti yang dianggap baik ini ialah mampu menerjemahkan. Yang pertama ialah tolok ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua, kebijakan dalam menentukan tolok ukur. Yang ketiga, apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, lebih mengarah kepada berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi dan tercapai. Sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa ciri penting, yaitu 1. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, agar tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, pembuatan anggaran. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, penghargaan atas kinerja. Dan yang terakhir, alokasi harga transfer. Dua cara pandang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi. Yang kedua, strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, ialah konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen ialah suatu organisasi harus dikendalikan
Dengan kata lain, diperlukan perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai konsep dasar tersebut, dibutuhkan beberapa elemen pembantu, yaitu 1. Pelacak atau detektor. Ialah suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor. Ialah suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi. Yang ketiga, efektor atau sering disebut umpan balik yang mempengaruhi perilaku penilai. Yang keempat, jaringan komunikasi. Selanjutnya ialah hierarki pengendalian manajemen. Sesuai dengan gambar di samping, terdapat 4 level hierarki manajemen. Yang paling bawah adalah pekerja atau karyawan. Level kedua adalah manajemen level bawah. Yang ketiga, manajemen tengah. Dan level paling atas adalah manajemen atas. Dalam hierarki pengendalian manajemen, terdapat 2 istilah yang diutarakan oleh Peter Drucker. Yang pertama adalah do the right things. Ialah tanggung jawab manajemen atas untuk menentukan strategi yang tepat bagi organisasi untuk masa yang akan datang. Istilah kedua adalah do things right. Ialah melaksanakan tugas tepat waktu sesuai jadwal. Yang selanjutnya ialah batasan sistem pengendalian manajemen. Sesuai gambar di samping, terdapat 3 formulasi. Yang pertama adalah formulasi strategi, yang kedua pengendalian manajemen, dan yang ketiga pengendalian tugas. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian manajemen adalah proses manajemen mempengaruhi anggota untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Fokus utama pengendalian manajemen adalah pada eksekusi. Yang ketiga, pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif. Dari gambar di samping, terdapat beberapa karakteristik dari aktivitas sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, formulasi strategi merupakan kegiatan yang jauh dari sistematik, sedangkan pengendalian tugas merupakan kegiatan yang paling sistematik. Yang kedua, formulasi strategi mencakup periode jangka panjang, sedangkan pengendalian tugas lebih pada cakupan waktu jangka pendek. Yang ketiga, aktivitas formulasi strategi lebih berkaitan dengan perencanaan, sedangkan pengendalian tugas lebih pada pengendalian. Yang selanjutnya mengenai contoh perbedaan pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Terdapat 3 kolom tabel, yaitu perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Perumusan strategi bisa memasuki bidang bisnis baru, maka pengendalian manajemennya adalah memperluas pabrik, sedangkan pengendalian tugasnya adalah menjadwalkan produksi. Contoh kedua yaitu mengubah rasio utang modal, maka pengendalian manajemennya adalah menerbitkan utang baru, dan pengendalian tugasnya adalah mengatur arus kas. Contoh terakhir, perumusan strategi menambah penjualan langsung. Pengendalian manajemennya adalah menentukan anggaran iklan. Dan pengendalian tugasnya adalah memesan iklan di televisi. Itulah materi bab pertama tentang sistem pengendalian manajemen dan sifat sistem pengendalian manajemen. Materi yang kedua, memahami strategi. Materi pertama mengenai pengertian strategi. Strategi menurut Kenneth R. Andrew merupakan suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Sedangkan menurut Robert N. Anthony dan Govind Darajan, strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Strategi yang berbeda membutuhkan prioritas tugas
atau task priorities, faktor kunci sukses atau key success factor, serta skill, perspektif, dan perilaku yang berbeda. Selanjutnya adalah 4 tujuan strategis yang lazim dalam suatu perusahaan. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Profitabilitas di sini terdiri atas presentasi profit margin dan investment turnover. Profitabilitas lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam 1 tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat meningkatkan profit jangka panjang. Tujuan yang kedua, yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham. Konsep perusahaan terkait dengan saham adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba, ialah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Memaksimalkan ini mengisyaratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Mengoptimalkan nilai pemegang saham jika sebuah perusahaan tidak bisa menghasilkan laba, setidaknya setara dengan biaya modalnya. Dan kecuali perusahaan mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa dituntut untuk melakukan tanggung jawab yang lain. Tujuan yang ketiga ialah risiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi, selalu ada batas atas. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua. Tujuan nomor 4 ialah pendekatan multi-stakeholder. Sebuah perusahaan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi juga mencari keseimbangan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, yaitu keseimbangan antara meningkatkan nilai pemegang saham, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, ikut melestarikan lingkungan. Jadi, tujuan perusahaan berusaha menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Arti dari stakeholder di sini yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasikan tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai kinerja mereka. 3 jenis pasar yang akan terlibat dengan organisasi atau perusahaan. Yang pertama, ialah pasar modal. Di pasar modal, perusahaan mencari dana, di mana para pemegang saham merupakan konstituennya. Jenis pasar kedua ialah pasar produk. Perusahaan akan menjual produk di pasar produk, dan konsumen merupakan konstituennya. Dan jenis pasar yang ketiga ialah pasar faktor, di mana perusahaan berkompetisi untuk memperoleh sumber daya manusia dan bahan baku di pasar faktor. Karyawan serta pemasok yang akan menjadi konstituennya. Materi selanjutnya ialah tentang tingkatan strategi. Terdapat 2 tingkatan strategi dalam memahami strategi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, strategi untuk perusahaan secara keseluruhan atau strategi level korporasi. Strategi level korporat adalah mengenai keadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Analisis strategi tingkat korporat menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah
apakah bisnis dipertahankan, dan apakah bisnis itu akan dijual. Kunci utama pada tingkat level corporate ialah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan, serta misi apa yang harus dilakukan oleh unit usaha. Selanjutnya ialah dimensi-dimensi bisnis level corporate. Yang pertama ialah perusahaan dengan industri tunggal. Yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Usaha ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha, di mana satu dengan usaha yang lainnya tidak saling berhubungan. Contohnya ialah Transcorp, yang memiliki Trans TV di bidang pertelevisian dan Transmart di bidang retail. Yang ketiga, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Ialah suatu perusahaan yang terdiri beberapa jenis usaha, tetapi usaha mereka tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tingkatan strategi nomor 2. Strategi untuk unit usaha dalam perusahaan. Persaingan antar perusahaan dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporat. Akan tetapi sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Misi-misi strategi unit bisnis. Yang pertama, bangun. Artinya, strategi ini menyiratkan perusahaan untuk menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan jangka pendek dan arus kas. Kedua, pertahankan. Strategi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Yang ketiga, panen. Strategi ini bertujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan membebankan pangsa pasar. Yang terakhir, divestasi. Strategi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dan menjual bisnis, baik melalui likuidasi atau penjualan segera. Yang selanjutnya ialah bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya. Terdapat dua faktor. Yang pertama adalah harga yang rendah. Ialah strategi mencapai biaya yang rendah serta berhubungan dengan pesaing. Yang kedua, diferensiasi. Fokus utamanya yaitu membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada dan menciptakan sesuatu yang menarik menurut pelanggan. Itulah pemaparan saya di chapter 2 tentang memahami strategi. Selanjutnya, saya akan membahas perilaku organisasi di chapter ketiga. Chapter ketiga, perilaku dalam organisasi. Yang pertama ialah mengenai pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Adapun pengertian perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai 3 dimensi perilaku dalam organisasi. Dimensi yang pertama ialah dimensi konsep. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Dimensi kedua ialah dimensi sistem. Mencakup bagaimana proses manajemen yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien yang dikemas dengan pendekatan-pendekatan matematis atau logika. Dimensi ketiga ialah dimensi manusia. Dimensi manusia ialah dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada
karena tidak ada yang membuat organisasi. Keselarasan tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian manajemen adalah menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, ialah faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Norma dalam suatu organisasi juga dipengaruhi secara spesifik oleh jenis industri yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Faktor internal terdiri dari budaya dan gaya manajemen. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Sebuah institusi dapat dikatakan sebagai perpanjangan bayangan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari sikap-sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka, dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Poin selanjutnya ialah sistem pengendalian informal. Sistem pengendalian informal di dalamnya termasuk peraturan atau rules. Aturan dapat diartikan sebagai seperangkat tulisan yang memuat jenis instruksi dan pengendalian. Beberapa jenis instruksi tersebut ialah 1. Pengendalian fisik. Merupakan ketentuan agar fisik organisasi terjaga dan dapat dilakukan dengan adanya penjaga keamanan, gudang yang terkunci, CCTV, dan lain-lain. Yang kedua adalah manual. Manual merupakan aturan yang jauh lebih rinci dan biasanya merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya ialah panduan menjalankan mesin. Ketiga ialah pengamanan sistem. Berbagai bentuk pengamanan sistem secara sistematis dirancang untuk menjamin arus informasi yang mengalir melalui sistem bersifat akurat dan untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Yang keempat adalah sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas mencakup proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ialah proses pengendalian formal. Proses pengendalian formal meliputi tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Tahap ini dimulai dengan penentuan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana strategi disiapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan semua informasi yang tersedia digunakan untuk membuat rencana ini. Rencana strategi kemudian diubah menjadi anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Pusat-pusat pertanggungjawaban juga diatur dengan sejumlah peraturan dan informasi lainnya. Pusat-pusat pertanggungjawaban ini kemudian beroperasi melakukan kegiatan dan hasil kegiatan tersebut diukur dan dilaporkan. Hasil sesungguhnya kemudian dibandingkan dengan rencana untuk menentukan keberhasilan pusat pertanggungjawaban ini dalam melakukan tugasnya. Jika pusat pertanggungjawaban tersebut berhasil, maka umpan balik ialah berupa hadiah atau penghargaan yang akan diberikan kepada pusat pertanggungjawaban. Akan tetapi, apabila tidak berhasil, maka umpan balik
digunakan untuk melakukan perbaikan pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Dan perbaikan juga memungkinkan digunakan terhadap rencana. Itulah pemaparan materi saya di chapter ketiga tentang perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan, dan beban di chapter keempat. Di chapter keempat ini, saya akan membahas tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, dan pusat beban. Pengertian pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak di dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab. Maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Selanjutnya adalah jenis-jenis pusat tanggung jawab. Terdapat 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input data atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan adalah unit pemasaran atau penjualan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual, serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. Dalam pusat pendapatan, suatu output atau pendapatan diukur secara moneter. Akan tetapi, tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input berupa beban atau biaya dengan output. Kedua, pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Yang ketiga, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam pusat laba pendapatan atau output maupun beban atau input diukur. Dan yang keempat adalah pusat investasi. Adalah pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Dalam pusat investasi mengaitkan antara laba dan investasi yang diukur. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengendalian umum. Terdapat 4 ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama, penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dengan pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Pada hakikatnya, pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah variasi biaya. Tidak seperti dalam pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek, biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindung dari fluktuasi jangka pendek. Yang ketiga, jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat beban kebijakan sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Pusat beban teknik sasarannya adalah menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Dan yang keempat adalah pengukuran kinerja. Dan yang terakhir adalah rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan ringkasan, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengajuan produk merupakan titik akhir. Program-program dalam penelitian dan pengembangan terdiri dari 1. Program Litbang adalah penelitian dan pengembangan
dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Yang kedua, anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program lead bank berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran lead bank per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana, dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Yang keempat, aktivitas logistik. Aktivitas-aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Yang terakhir adalah aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, periklanan, dan proporsi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Itulah pemaparan saya tentang pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan, dan pusat beban. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban, pusat laba di chapter kelima. Pada chapter kelima ini, saya akan membahas tentang pusat tanggung jawab pada pusat laba. Pembahasan pertama di bab 5 ini ialah mengenai pengertian pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba ialah, yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan yang serupa. Yang kedua, harus ada cara untuk mengukur efektivitasnya suatu pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah utama yang bisa diambil oleh manajemen dalam membuat pusat laba ialah dengan menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi, serta manajemen juga harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya. Pembahasan yang kedua ialah mengenai manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan yang dapat meningkat karena keputusannya dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Manfaat kedua yaitu kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Ketiga, manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Keempat, manajer yang hanya tunduk pada sedikit batasan korporat lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Kelima, karena pusat laba serupa dengan perusahaan independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Ketujuh, pusat laba memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Kedelapan, karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja yang kompetitif.
Yang selanjutnya ialah kesulitan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh, pusat laba dapat memberikan beberapa kesulitan. Di antaranya, yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atau suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Yang keempat, unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan memungkinkan mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang keenam, para manajer yang berkompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang ketujuh, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas probabilitas jangka pendek dengan mengorbankan probabilitas jangka panjang. Yang kedelapan, tidak adanya sistem yang memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Poin selanjutnya adalah mengenai unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba, karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban, sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara, yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Yang selanjutnya ialah mengenai pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Dalam pusat laba lainnya di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah unit fungsional, yang terdiri dari pemasaran, manufaktur, dan unit pendukung atau pelayanan. Yang kedua adalah organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian. Pembahasan terakhir di bab 5 ini ialah mengenai mengukur profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Itulah pemaparan saya di chapter kelima tentang pusat pertanggungjawaban pusat laba. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penentuan harga transfer di chapter ke-6. Chapter ke-6, penentuan harga transfer. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai penentuan harga transfer, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian harga transfer.
Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjualan dan unit divisi pembeli. Poin kedua yaitu mengenai tujuan penetapan harga transfer. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan goal congruence. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasar dari harga transfer adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Situasi-situasi yang ideal dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, individu yang kompeten. Yang kedua, lingkungan yang baik. Yang ketiga, harga pasar. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Yang kelima, informasi yang lengkap. Dan yang keenam, negosiasi. Selanjutnya ialah hambatan-hambatan dalam memperoleh sumber daya. Terdapat dua hambatan yang sering muncul dalam memperoleh sumber daya. Yang pertama adalah keterbatasan pasar. Keterbatasan pasar di sini diakibatkan oleh 1. Keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, maka tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan. Hambatan yang kedua ialah kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Artinya, perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian melakukan pembelian produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Subjudul pembahasan berikutnya adalah mengenai harga transfer berdasarkan biaya. Terdapat dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama adalah dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua adalah markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum digunakan adalah persentase dari biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi. Yang selanjutnya adalah 4 metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah terkait biaya tetap dan laba halu. Metode yang digunakannya ialah 1. Persetujuan antar unit usaha. Yang kedua, 2 langkah penentuan harga. Yang ketiga adalah pembagian laba. Sistem pembagian laba dapat digunakan untuk memastikan kesamaan antar kepentingan unit usaha dan perusahaan. Dan metode yang terakhir adalah 2 kelompok harga. Yang selanjutnya ialah pengendalian atas jumlah jasa. Ketika situasi manajer tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut, namun ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Terdapat 3 teori mengenai jasa-jasa seperti ini. Yang pertama, menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Teori kedua, menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar
ditambah bagian yang wajar dan biaya tetap standar yaitu biaya penuh. Teori ketiga, menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar ditambah dengan margin labanya. Dan pembahasan yang terakhir ialah mengenai administrasi harga transfer. Terdapat beberapa metode penyelesaian konflik dalam menentukan harga transfer, yaitu yang pertama, melakukan negosiasi. Yang kedua, pembentukan arbitrase dan penyelesaian konflik. Arbitrase dan penyelesaian konflik di sini yaitu melakukan penunjukan untuk memutuskan harga transfer. Adapun penyelesaian konflik ini bisa dilakukan dengan cara memaksa, membujuk, menawarkan, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah klasifikasi produk. Penyelesaian lainnya adalah dengan membagi kelas produk sesuai dengan harga transfer. Itulah pemaparan saya terkait hasil resume sistem pengendalian manajemen. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.